Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, tentunya di sini bagi teman-teman yang telah lulus di tahap 1 maupun di tahap 2, setelah kita berhasil mengisi daftar riwayat hidup dan juga upload pemberkasan di akun SSCSN masing-masing, kita menantikan kapan SK P3K kita itu keluar untuk tahap 1 dan juga tahap 2. Di sisi lain, di sini BKN selalu memberikan update terbaru setiap hari terkait tentang untuk progres penetapan nomor induk P3K, mulai dari P3 NIP CPNS, kemudian P3K guru tahap 1, P3K guru tahap 2 dan juga P3K non guru. Pada video ini kita akan menyajikan informasi update terkait tentang penetapan nomor induk P3K tahap 1 dan tahap 2 serta ciri-ciri jika nanti untuk SK P3K kita itu akan segera keluar. Itu seperti apa dan contoh untuk teman-teman yang SK P3K-nya sudah keluar itu diupdate penetapan NIP itu seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, semoga saja bagi teman-teman yang telah melakukan pemberkasan, di sini tidak ada mendapatkan notifikasi bahwa BTL atau berkas tidak lengkap ya. Di sini kita bisa update untuk penetapan nomor induk P3K, CPNS dan juga P3K non guru. Ini teman-teman silakan berkunjung ke situs resmi dari akun Twitternya BKN ya. Pada bagian pencarian kalian bisa masuk ke ASN Kini Beda. Dan di sini selalu diupdate pada bagian profil ASN Kini Beda yang merupakan akun resmi dari Badan Kepegawaian Negara, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita pantau update yang dipin ini adalah per 26 Februari 2022. Ini telah ditetapkan yaitu 18.000 sekian untuk yang CPNS, kemudian P3K dan P3K non guru. Berikutnya untuk update yang terbaru, di sini kita pantau. Ini adalah update tertanggal 4 Maret, teman-teman. Nah, di sini ini adalah update per 4 Maret 2022. BKN telah tetapkan 33.000 sekian NIP CPNS, kemudian 49.000 sekian NIP P3K guru tahap 1, 4.000 sekian NIP P3K guru tahap 2 dan juga 9.000 sekian NIP P3K non guru. Ini adalah untuk informasi terupdate sampai saat ini. Nah, terkait tentang untuk cara melihatnya, nah di sini kalian bisa klik di sini selengkapnya. Nah, ini SID update NIP P3K. Kalian klik di sini. Kita akan diarahkan menuju ke Google Docs Spreadsheet. Di sini kita bisa memantau untuk progres perkembangan NIP kita. Ini adalah untuk yang CPNS, ini adalah untuk nama instansi. Kemudian peserta yang lulus ini adalah totalnya berapa kemarin, yang sudah mengisi DRH ini berapa, kemudian yang mengundurkan diri berapa. Kemudian di sini ada BTL, yang dimaksud dengan BTL itu adalah berkas tidak lengkap. Yang dimaksud dengan kategori berkas tidak lengkap itu dapat dikatakan bahwa untuk berkasnya itu mungkin saja memang kurang lengkap, atau mungkin juga dari masa berlaku itu telah kadaluarsa. Misalkan SKCK, surat keterangan sehat dan lain sebagainya. Kemudian untuk update yang P3K tahap 1, kalian klik di sini. P3K guru tahap 1 kita klik di sini. Nah, ini adalah untuk P3K guru tahap 1, teman-teman. Ini adalah untuk nama instansinya, yang lulus mengisi DRH, kemudian yang mengundurkan diri. Selanjutnya NIP yang sudah ditetapkan, artinya teman-teman di masing-masing kabupaten kota provinsi yang sudah ditetapkan NIP-nya adalah munculnya di sini. Inilah kalau misalkan ada BTL masuknya di sini. Kalau misalkan teman-teman ada yang BTL, tentunya akan dihubungi oleh masing-masing BKP SDM instansi untuk melakukan pembetulan atau juga melengkapi berkas yang kurang ya. Nah, ini adalah untuk P3K guru tahap 1. Selanjutnya P3K guru tahap 2, ini di tab P3K guru tahap 2. Nah, ini untuk P3K guru tahap 2, di sini sepertinya memang masih banyak yang belum ditetapkan, teman-teman. Namun juga sudah ada yang sudah ditetapkan.
Nah, selanjutnya terkait tentang jika kita melihat pada data yang ada di sini, maka teman-teman bisa mencari tahu terkait tentang ciri-ciri kalau misalkan untuk SK-nya itu akan segera dikeluarkan, itu seperti apa. Nah, di sini adalah batas maksimal pemberian SK setelah ditetapkan NIP, itu adalah maksimal sekitar 25 hari. Nah, di sini kita coba lihat di P3K Guru tahap 1. P3K Guru tahap 1. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman di sini antara kategori lulus, kemudian yang mengisi DRH serta NIP yang sudah ditetapkan jumlahnya sama, ini terindikasi SK-nya sudah dibagikan atau sedang dalam detik-detik proses pembagian atau penyerahan SK P3K tahap 1. Kita berikan contoh, teman-teman. Nah, misalkan saja seperti ini, teman-teman, untuk di pemerintah Kabupaten Magetan. Pemerintah Kabupaten Magetan di Provinsi Jawa Timur ini yang diterima di tahap 1 adalah 262, kemudian yang mengisi DRH ini 262, kemudian NIP yang sudah ditetapkan ini sejumlah 262. Nah, di sini artinya dari keseluruhan pendaftar yang dinyatakan lulus dan sudah mengisi DRH, di sini sudah ditetapkan NIP-nya ini adalah sama jumlahnya. Ini SK-nya sudah dibagikan, teman-teman. Ini adalah pekan yang kemarin, teman-teman. Nah, ini kemudian kita berikan contoh lagi, teman-teman. Nah, untuk P3K di sini non guru. Nah, di sini untuk P3K non guru contohnya, dan untuk P3K guru juga sama demikian. Nah, di sini bagi teman-teman yang ada di pemerintah Kabupaten Ngawi, ini adalah untuk P3K non guru yang lulus adalah 63, kemudian yang sudah mengisi DRH 63, dan yang ditetapkan sudah 63. Dan SK-nya ini juga sudah diberikan, sudah diserahkan, teman-teman. Untuk P3K non guru juga yang di Magetan itu juga serupa, ini adalah jumlahnya sudah sama, maka di sini SK-nya sudah diserahkan. Jadi teman-teman bisa mengecek ya di daerah masing-masing. Kalau misalkan progresnya antara lulus berapa, kemudian mengisi daerah berapa, NIP-nya berapa yang ditetapkan, maka kalau misalkan sampai saat ini belum diserahkan, ini mungkin saja sedang dalam proses penyerahan, teman-teman. Nah, ini misalkan saja nanti teman-teman silahkan meninggalkan jejak di kolom komentar kalau misalkan SK-nya sudah diserahkan ya, sebagai wujud berbagi kabar gembira kepada teman-teman yang lain. Nah, misalkan di sini untuk di Jepara ini adalah yang lulus 923, yang mengisi DRH juga sama, namun yang ditetapkan ini adalah 360. Nah, ini teman-teman, ini berarti nanti masih belum lengkap ya. Oke, berikutnya teman-teman, coba kita cek di pemerintah Kota Tegal yang lulus 147. Nah, 147 yang mengisi DRH dan juga di sini yang ditetapkan NIP-nya itu juga 147. Bisa jadi ini sudah dibagikan atau memang saat ini sedang masa pembagian, menunggu waktu yang tepat. Intinya kalau misalkan di sini antara jumlahnya sudah sama atau mendekati sama, teman-teman tinggal memantau saja undangan untuk menerima SK P3K, teman-teman. Jadi sini untuk penetapan nomor induk P3K dan CPNS ini pemerintah ini sedang berusaha untuk melakukan percepatan sehingga teman-teman ini nanti bisa segera menerima SK P3K dan bisa segera melaksanakan tugas serta mendapatkan hak-haknya sebagai seorang ASN ya, termasuk gaji dan juga tunjangan. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan saya doakan semoga cepat ya untuk mendapatkan SK P3K-nya. Dan setelah mendapatkan SK P3K, marilah kita berkomitmen untuk bekerja dengan sebaik-baiknya sebagai rasa wujud syukur kita kehadirat Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.